diaktifkan dulu. Ada berapa mahasiswa lagi yang belum aktif, yang belum join? Ini baru 56. Mahasiswanya totalnya 140 ya, 140. Yang mana lagi? Mau kita tunggu atau gimana ini? Coba diaktifkan dulu videonya supaya kita enak diskusinya. Kalau tidak ada mau diaktifkan, sudah kita tidak usah diskusi malam ini. Aktifkan dulu. Sudah bagi yang sudah join supaya enak diskusinya. Silakan diaktifkan dulu. Ini siapa lagi yang belum ya? Herlina, Putri Hayatun, M. Gazi, silakan dulu diaktifkan. Maria Pasca, Yunira Sadila, Zakwan, coba supaya kita enak diskusinya. Jadi diskusinya dua arah, ya. Nah, jadi yang tidak apa, yang bagi yang tidak hadir malam ini, nanti mungkin bisa bertanya ya kepada yang hadir. Nah, cuman yang hadir ini belum 50%-nya dari total mahasiswa yang angkatan 2020. Jadi angkatan 2020 itu ada 140 mahasiswa. Nah, ini baru 55 yang join. Yang belum mana yang belum hadir lagi? Baru 55 mahasiswa, 54. Coba dihubungin dulu teman-temannya supaya tidak berulang-ulang ini. Silakan. Oke, kita mulai. Jadi terkait pendaftaran tugas akhir ya. Jadi pengalaman dari angkatan 2018, 2017, dan 2019. Jadi ada beberapa hal yang harus kami sampaikan kepada mahasiswa. Recording in progress. Supaya tidak terjadi permasalahan seperti yang angkatan sebelumnya. Nah, jadi di sini tugas akhir itu bisa Anda, yang pertama ya, bisa dikaitkan sama program magang atau program MBKM. Jadi kan kita ada program MBKM yang berkaitan dengan magang, kemudian ada apa ya, pengabdian masyarakat, ya ada 7 program MBKM. Nah, itu bisa saja dikaitkan dengan tugas akhir atau skripsi. Nah, tapi memang tidak semuanya, misalkan magang atau MBKM itu bisa dikaitkan dengan skripsi ya, bisa dikaitkan, bisa tidak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dikaitkan dengan tugas akhir. Nah, beberapa hal yang menjadi temuan, ya, tugas akhir ini kadang-kadang tidak sesuai, misalkan apa
mahasiswa itu kayak tadi ya, ada angkatan 2019, dia ngambil tugas akhirnya air, tapi mata kuliah pilihannya struktur atau mata kuliah. Jadi mata kuliah pilihan itu kan ada 10 mata kuliah ya. Nah, minimal 50%-nya itu mata kuliah yang berkaitan dengan tugas akhir, supaya bisa nyambung. Ya. Nah, jadi di sini eh, tugas akhir itu bebas saja dipilih sesuai minat, tidak ada paksaan. Ya, jadi kan kita ada 5 bidang kajian. Ya, ada struktur, ada geoteknik, transportasi, manajemen rekayasa konstruksi, dan ada geoteknik. Ya, kita ada 5 bidang kajian dan mahasiswa bebas milih bidang apapun sesuai minatnya. Ya, nah, jadi tidak ada paksaan mau milih bidang apapun, itu bebas dikaitkan dengan mata kuliah pilihan. Dan tugas akhir bisa dikaitkan juga dengan program magang atau program MBKM. Nah, beberapa dosen itu ada yang seperti saya kemarin ya, mengajukan hibah penelitian, di mana hibah penelitian itu harus melibatkan mahasiswa. Nah, itu bisa menjadi topik tugas akhirnya. Jadi penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa itu bisa menjadi topik tugas akhir. Nah, tetapi ada hal-hal yang menjadi permasalahan ya. Pertama, jumlah bidang bidang kajian yang kita pilih itu harus disesuaikan dengan dosen pembimbingnya. Jadi bidang kajian yang kita pilih, misalkan kita mau milih tugas akhirnya masalah transportasi, maka pembimbingnya harus orang transportasi. Atau misalkan mau pilih bidangnya sumber daya air, maka dosen pembimbingnya harus bidang sumber daya air. Seperti itu, ya. Jadi tidak boleh misalkan pengen bidangnya geoteknik, tapi pembimbingnya air. Nah, tidak nyambung seperti itu. Jadi diharapkan topik yang kita pilih atau judul yang kita pilih, yang kita minati itu harus sesuai dengan pembimbingnya, bidang pembimbingnya. Jadi misalkan Anda milihnya transportasi, berarti pilih pembimbingnya bisa Bu Erika, bisa Pak Joni, atau Pak Aidi Kadarsa, atau Ibu Mela, Bu Iya, bebas ya. Yang penting sesuai dengan topiknya. Itu yang pertama, ya. Kemudian dalam hal pembimbingan, dosen itu ada batasan maksimal, ya. Jadi dalam 1 semester, dosen itu hanya maksimalnya 8 mahasiswa boleh bimbing dalam 1 semester. Jadi kalau misalkan semester depan ya, semester depan itu semester ganjil. Nah, misalkan saya hanya bisa membimbing maksimal 8 mahasiswa. Nanti mahasiswa itu sudah lulus, saya boleh nambah lagi di semester genapnya 8 mahasiswa. Jadi tidak boleh lebih dari 8 mahasiswa, 1 dosen. Ya. Nah, tetapi itu hanya 1 semester. Jadi kalau misalkan semester genap 2003-2024, ada 8 mahasiswa lagi. Boleh seperti itu. Ya. Jadi ada batasan maksimal untuk 1 dosen pembimbing. Ada 8 dosen maksimalnya. Jadi kalau misalkan, jadi kami akan menyebarkan Google Form ya. Sudah ada belum link Google Form-nya? Anda sudah pernah belum dapat link Google Form? Pada salah itu sudah pernah di-share-kan ya? Di angkatan 2019 pada saat sudah ada. Ada belum dapat linknya? Belum ada ya? Oh ya, nanti saya share Google Form-nya ya. Jadi yang Google Form yang lama ini kalau saya lihat sudah tidak bisa lagi coba kalian klik ya. Bisa nggak saya kasih linknya di chat. Ini ada Google Form yang lama.
Itu bisa nggak diklik coba? Kalau saya di sini sudah tidak bisa lagi. Kalau tidak bisa lagi diklik, artinya harus saya buatkan yang link yang baru artinya. Coba dulu dicek. Bisa tidak? Bisa tidak diklik? Udah nggak bisa diisi lagi, Bu. Saya bisa ya? Ya berarti nanti saya buatkan yang baru linknya. Tapi linknya sama isinya. Saya izin dulu untuk share screen ya. Share screen eh, contoh Google Form yang lama ya. Tapi sebenarnya sama nanti yang baru juga. Jadi di sini form pendaftaran tugas akhir. Jadi sebelum Anda mulai tugas akhir itu harus mendaftar dulu ya. Mendaftar topik apa yang Anda mau pilih serta dosen pembimbingnya siapa ya. Nah, di sini Anda tuliskan nama lengkapnya, nama lengkap Anda, NIM-nya, nomor handphone, kemudian bisa saja upload Suliat atau USEP ya. Tapi kalau belum tidak masalah. Jadi sebaiknya Anda sudah pernah ikut tes USEP ya. Kalau belum juga tidak apa-apa, nanti bintangnya saya hilangkan. Kemudian Anda tuliskan judul atau topik tugas akhirnya mau tentang apa ya. Boleh saja Anda judul apa, misalkan mau bidang stop transportasi, tulis saja misalkan Anda pengennya transport atau pengennya sumber daya air, tapi Anda belum punya judul ya, itu Anda boleh tuliskan saja di sini topiknya sumber daya air atau misalkan topiknya manajemen konstruksi ya. Tapi kalau misalkan Anda sudah punya judul, sudah punya rencana, silakan dituliskan di sini ya. Atau misalkan Anda pengennya struktur, pengennya beton misalkan, tapi belum ada judul mau beton yang seperti apa. Nah, Anda boleh tuliskan di sini misalkan material beton, seperti itu ya. Atau misalkan Anda mau tentang perkerasan jalan, tapi Anda pengennya tentang perkerasan, tapi belum ada judul yang tepat, yang pasti. Jadi silakan saja diisi misalkan perkerasan jalan, ya. Karena ini akan kami sesuaikan dengan dosen pembimbing yang kalian pilih. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, kemudian di sini tuliskan nama dosen pembimbing yang diusulkan, ya. Nah, ini harus sesuai dengan topik kita. Jadi kalau kita mau tentang geoteknik, berarti dosen yang kita pilih dosen geoteknik. Ya, dosen geoteknik itu ada Bu Awi atau Ibu Yuwida. Seperti itu ya, disesuaikan. Nah, seandainya ya, nanti kami kan tadi ada syaratnya, satu pembimbing itu maksimal 8 mahasiswa. Ya, satu pembimbing maksimal 8 mahasiswa dalam satu semester. Jadi kalau misalkan semester ini saya sudah punya 8, artinya saya tidak bisa lagi memilih. Ya. Nah, tapi Anda tuliskan saja dulu pembimbingnya sama judulnya. Nah, tetapi kalau pembimbing yang Anda pilih itu sudah penuh, misalkan dia sudah 8, maka akan dialihkan ke dosen yang lain yang bidangnya sama. Paham ya? Paham tidak maksudnya? Jadi pembimbing boleh Anda usulkan, tapi dengan kita ada aturan satu pembimbing hanya dibatasi 8 mahasiswa. Nah, jadi nanti kalau misalkan pembimbingnya sudah penuh, akan kami alihkan ke dosen yang lain, tapi melalui uh, apa kelompok bidang BKU, bidang kajian utama, ya. Nah, kemudian di sini ada juga keterlibatan dengan dengan hibah penelitian dosen. Kemarin kan ada beberapa dosen mungkin yang menghubungi mahasiswanya untuk diajak menjadi tim hibah penelitian. Nah, kalau seperti itu berarti Anda bisa jadikan pembimbing dosen tersebut atau dijadikan topik yang akan diusulkan. Tapi kalau tidak masalah, ya. Tidak harus terlibat di hibah penelitian itu uh, menjadi topik penelitian mahasiswa, tetapi akan lebih baik kalau misalkan Anda terlibat di hibah penelitian dosen, dia harus lebih sebaiknya menjadi topik skripsinya itu yang berkaitan dengan hibah penelitian dosen, tetapi tidak harus. Tetapi disarankan sebaiknya seperti itu, ya.
Karena dengan adanya hibah itu Anda akan terbantu biayanya, ya. Nah, kemudian kalau memang terlibat, Anda upload ya bukti keterlibatannya sebagai penelitian dosen. Jadi misalkan kemarin kalian diajak oleh Ibu Ratna Dewi misalkan untuk ikut terlibat di hibah penelitian Bu Ratna Dewi. Nah, itu apa? Buktinya kan ada form yang Anda isi kemarin kalau nggak salah. Itu diupload di sini. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak perlu diupload. Ya. Nah, kemudian apakah tugas akhir ini berkaitan dengan program MBKM? Ya. Jadi kemarin kan ada mahasiswa yang magang di Pusri kemarin atau magang di tempat lain ya. Nah, misalkan kegiatan magang itu bisa saja dikaitkan dengan tugas akhir. Itu akan lebih baik lagi maksudnya. Jadi misalkan magang dikaitkan dengan kerja praktek, dikaitkan dengan tugas akhir. Nah, itu bisa akan lebih baik lagi. Nah, silakan saja diisi. Kalau misalkan tidak MBKM, ya tidak masalah. Gitu ya. Jadi nanti ini saya buatkan formnya. Kemudian kalau misalkan Anda ikut MBKM, buktinya apa? Anda ikut MBKM itu. Upload buktinya. Jadi misalkan buktinya apa? SK pembimbing atau misalkan nama-nama rekomendasi untuk magang, silakan saja nanti diupload di sini. Tapi kalau tidak masalah, tidak perlu diupload. Ya karena di sini tidak saya bintangi. Paham ya? Nah, jadi nanti diisi dulu Google Form-nya sesuai minat mahasiswa, mau bidang apa, dan pembimbingnya juga disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dosen pembimbing itu hanya satu untuk S1, ya. Kemudian memang tidak semua dosen kita itu memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing satu, karena pembimbing satu itu ada syaratnya, ya. Nah, kalau seandainya mau pembimbingnya Pak Amin atau Ibu Siti Aisyah atau Pak Hanafia, nah itu bisa jadi pembimbing dua, ya. Nah, pembimbing satu itu syaratnya dia sudah ada syaratnya sudah fungsional. Ya, mungkin kalian tidak tahu siapa saja, tapi setahu Ibu, hampir semua dosen di sipil itu bisa menjadi pembimbing satu, kecuali yang belum itu Ibu Riani sama Pak Yogi. Itu belum bisa karena masih statusnya masih tenaga pengajar. Kalau yang lainnya sudah bisa. Nah, pembimbing di S1 itu cukup satu saja. Nah, tetapi kalau misalkan ada kaitan dengan disiplin ilmu yang lain, ya, misalkan Anda ambil topiknya tentang air, misal, tapi ada kaitan sama limbah air, misalkan, nah, itu bisa saja dijadikan pembimbing kedua yang berkaitan dengan bidang limbah atau bidang lingkungan, seperti itu, ya. Nah, tapi S1 itu hanya satu sebenarnya pembimbingnya. Kalau misalkan beda bidang, ada ya, multidisiplin, itu bisa saja kita carikan pembimbing yang kedua. Nah, itu terkait dengan topik dan uh, apa pemilihan dosen pembimbing, ya. Nah, kemudian setelah itu diisi dulu ya, diisi dulu Google Form-nya, akan kami rekap dan akan kami serahkan ke tim BKU. Jadi misalkan yang pilih BKU transportasi, nah nanti kami rekap akan kami serahkan ke BKU untuk menelaahnya apakah misalkan dosen ini sudah cukup atau belum, atau sesuai tidak dengan topiknya. Ya karena sering sekali terjadi pembimbing dengan topik yang dipilih mahasiswa, judul yang dipilih mahasiswa itu tidak sesuai dengan bidang keahlian dosen. Nah, sering seperti itu. Nah, jadi makanya setelah Google Form ini mahasiswa isi, kami akan rekap per bidang, nanti akan kami serahkan ke kelompok bidang tersebut. Apakah sudah benar? Misalkan, kalau misalnya tentang perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu kan ada Pak Mirka, atau Pak Edi, atau Pak Edi atau Pak Joni. Tapi misalkan ada perkerasan jalan, tapi milihnya misalkan Bu Mela. Nah, mungkin nanti itu kurang pas, tapi akan kami konfirmasikan ke BKU-nya. Seperti itu. Begitu ya. Paham nggak kira-kira? Jadi, setelah disetujui ini, baru kalian bisa ke bimbingan dengan
dosen pembimbingnya. Baru bisa seminar proposal nanti. Nah, seperti itu. Ya, nah jadi kami harapkan diisi dulu Google Form-nya, diisi dulu, sesuaikan topiknya dengan pembimbingnya, nanti akan kami rekap, karena kami akan melihat juga kecukupan persyaratan maksimal untuk satu dosen pembimbing itu 8 mahasiswa. Kalau misalkan lebih, itu akan kami alihkan ke dosen yang lain. Itu ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Ya, tapi ini kalau kalian cepat daftarnya akan saya cepat rekap, akan saya cepat keluarkan. Tetapi akan kami sampaikan dulu ke BKU. Jadi misalkan transportasi akan kami sampaikan ke BKU Transport, sumber daya air kami sampaikan ke sumber daya air karena mau dilihat tuh sesuai tidak yang Anda pilih, dosen yang dipilih itu dengan topik atau judul yang diusulkan. Nah, jadi silakan diisi dulu, ya. Ya, tapi kan kalau KP itu kan nggak boleh double kan, maksudnya satu proyek tinjauannya itu tidak boleh sama dari KP. Nah, tapi kalau tugas akhir ini bisa saja topiknya sama, tapi tinjauannya beda, dibagi-bagi, bisa seperti itu. Ya. Nah, kalau yang magang mungkin bisa langsung jadikan KP sama TA. Bisa seperti itu kalau magang. Jadi misalkan magang di mana ya? Atau misalkan kemarin ada magang tentang jembatan, mau TA-nya tentang jembatan, ya bisa seperti itu. Jadi benar-benar menguasai. Jadi akan lebih baik akan seperti itu. Kalau magang sekalian tugas akhir. Nanti saya buatkan dulu ya Google Form ya, form yang baru karena yang lama ini sudah tidak bisa lagi diakses. Nanti akan saya sampaikan sama Benson ya. Nah, ada pertanyaan yang lainnya. Jadi jangan sampai kejadiannya pembimbingnya tidak sesuai dengan bidang. Silakan yang bagi ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Silakan sambil saya buatkan dulu Google Form-nya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya sambil buat Google Form-nya nih. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Ini saya mau memastikan lagi Bu untuk yang pengisian G-form ini kan jadinya harus nunggu di ACC oke seperti KP dulu kayak gitu ya Bu. Baru boleh lanjut misalnya menghubungin dosen pembimbingnya lagi kayak gitu ya Bu. Ya, tapi ini agak cepat saya karena kan apa eh, bagi yang sudah sesuai itu akan kita langsung umumkan. Oke baik Bu kalau begitu. Terima kasih Bu. Bentar ya. Ya, silakan. Ya, diisikan dulu di sini. Diisikan dulu, ya. Ya, karena di sini sebenarnya kita hanya mau melihat kesesuaian topik, ya. Jadi yang kita ini nih kesesuaian topik sama eh, apa ya, sama kapasitas dosen. Seperti itu. Jadi misalkan ya, misalkan topiknya dengan dosen pembimbingnya sudah sesuai dengan bidang dosen pembimbing. Misalkan Anda milih bidangnya teknik, kemudian milih pembimbingnya Ibu Rana Dewi. Nah, itu kan sudah sesuai. Nah, tapi kami juga akan melihat kuota dosen pembimbing tersebut. Karena kan satu dosen kan dibatasi lah 8. Nah, nanti akan kita ini apa? Akan kita apa? Konfirmasikan ke BKU apakah nanti dialihkan ke dosen lain. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang sudah jalan nanti kita konfirmasi ke dosennya. Nah, ini formnya sudah saya share di ini ya, di apa? Di mana? Di chat. Coba silakan bisa nggak diisi? Bisa nggak di ini diklik? Nah, jadi tujuannya cuma itu. Jadi ini apa?
kita tuh ada dosen yang bimbingannya banyak, tapi ada juga dosen yang tidak ada bimbingan. Nah, jadi supaya disamaratakan. Nah, di situ juga mau melihat kesesuaian topiknya dengan bidang keahlian dosen. Nah, kalau sudah bisa diisi, silakan diisi. Nanti Ibu rekap ininya ya. Silakan saja diisi. Kalau belum ada apa? Kalau misalkan belum tahu siapa pembimbingnya, bisa dikosongkan dulu, boleh. Nanti kami carikan. Misalkan masih ragu pembimbingnya mau siapa, ya. Izin bertanya, Bu. Ya, Ini kan udah ada GFOM-nya ya, Bu ya. Terus ya, kita kan ada harus ngisi topik, topik sama judul lah misalkan. Kalau misalkan judulnya itu mau ganti itu gimana ya, Bu ya? Kalau udah terisi di boleh. GFOM. Boleh ya, Bu Boleh ya? diisi lagi. Oh, ngisi lagi ya, Ya, Bu ya? itu kan misalnya topiknya Anda mau beton, misal. Tapi Anda belum tahu mau beton apa. Misalkan mau geopolimer atau mau beton ringan. Nah, Anda silakan saja diisi dulu. Tapi kan nanti setelah dapat pembimbing kan bisa diskusi dengan pembimbing. Yang penting judulnya, topiknya dengan bidang dosennya itu sama yang penting. Judulnya kan mungkin belum fix kan. Fixnya judul itu kalau kalau sudah diskusi sama pembimbing kan. Jadi makanya di situ Ibu minta dibuat topiknya saja dulu atau judul kalau sudah ada lebih bagus. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, silakan diisi. Kalau sudah diisi nanti kita rekap. Kalau misalkan memang memungkinkan masih bisa dipenuhi oleh dosen tersebut tidak masalah. Tapi kalau belum nanti kita akan konfirmasi ke kelompok BKU yang diusulkan. Paham ya? Nah, ini sebenarnya kalau kalian sudah ada topik atau sudah ada pembimbing, sudah bisa dimulai tugas akhirnya. Supaya nanti bisa selesai di akhir semester 7. Kan kita kan semester 7 itu berakhirnya Desember kan? Nah, jadi bisa sidangnya di akhir Desember itu. Makanya harus dari sekarang mendaftarnya. Nah, silakan saja kalau misalkan ya, misalnya masih bingung mau topik apa, tapi sudah tahu mau bidang air misalkan, tulis saja sumber daya air. Pilih saja. Nanti topiknya eh, diskusi sama pembimbing. Silakan tentukan dulu pembimbingnya. Nanti kalau sudah ini baru bisa ketemu pembimbing, bisa di paham ya? Izin bertanya, Bu. Ya, Bu, itu kan yang di form baru tuh ada kolom pengisian dosen pembimbing. ya. Di yang G-form yang lama itu, kalau nggak salah ada dibahas tentang dosen pembimbing satu sama dosen pembimbing dua. Berarti yang dituliskan di G-form baru ini dosen pembimbing satu atau harus dua-duanya ya, Bu? Sudah fix yang ditulis. Nah, S1 itu hanya satu pembimbingnya. S1 itu pembimbingnya hanya satu. Tidak ada pembimbing kedua. Nah, pembimbing kedua itu hanya kalau ada kaitan sama disiplin ilmu yang lain, bidang yang lain. Ya, jadi pembimbing S1 itu hanya satu. Nah, kalau seandainya yang dibahas itu ada kaitan sama bidang yang lain, itu baru kita tambahkan pembimbing kedua yang sesuai dengan bidang tersebut. Begitu maksudnya. Jadi tidak ada pembimbing kedua sebenarnya. Jadi di Oke, pedoman Bu. akademik seperti itu, di pedoman akademik. Jadi misalkan mau pembimbingnya Pak Sarino misal. Nah, tapi topiknya ada kaitan dengan lingkungan. Nah, nanti bisa jadikan pembimbing keduanya bidang lingkungan, misalkan Pak Hadi atau Ibu Putri. Seperti itu, ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, paham ya?
izin bertanya lagi Bu. Ya, Ini mengenai yang di give form ini apa? Nggak ada untuk yang udah hibah sama dosennya gitu ya Bu ya? Untuk termasuk di oh apa iya, namanya iya, tuh penelitian iya, sama dosen. iya, iya. Bentar, saya tambahkan ya. Makasih Bu. Ya, bentar. Sudah saya tambahkan ya. Jadi kalau misalkan tidak terlibat, tidak masalah. Kalau tidak terlibat, dibuat tidak ya, diklik tidak. Kalau misalkan terlibat, Anda klik ya, dan upload bukti keterlibatannya. Kan kemarin itu ada form ya, yang Anda isi. Nah, kalau misalkan terlibat, formnya harus diupload. Kalau tidak terlibat, tidak perlu ya. Yang bukti upload itu tidak saya bintangi, jadi tidak wajib diisi. Ini Bu, ininya bukti hibatnya masih salah kayaknya Bu. Ini cuma opsi 1 di sini Bu. Bukan, bukan. Maksudnya? Ini apa kalau di give form ini tadi yang bukti hibatnya itu bukan masukin file tapi cuma opsi 1 gitu. Keterlibatan itu kan iya atau tidak ya? Keterlibatan dengan Oh, udah. dengan penelitian. Kalau Udah berubah Bu. terlibat, klik iya. Kalau tidak terlibat, klik tidak. Nah, tapi kalau terlibat, Anda upload bukti keterlibatannya. Jadi misalkan kemarin disuruh ngisi form itu ya, form yang di set oleh dosen. Nah, itu diupload di sini. Kalau tidak, tidak usah diisi yang ini, yang bukti keterlibatan. Coba di-refresh dulu. Di-refresh dulu supaya supaya yang sudah saya perbaiki terlihat. Tapi, ya silakan. Ya, maksudnya Anda sudah isi. Oh, tadi belum ada keterlibatan ya? Oh, boleh diisi ulang boleh. Oh, itu tidak usah itu, tidak usah. Karena tidak semua mahasiswa sudah pernah tes USEP kan? Atau tes semua? Tidak tidak semua kan? Jadi mungkin ada yang belum 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 tes. Nah, tapi sebaiknya dari sekarang tes USEP itu karena itu syarat untuk kelulusan. Kalau belum klik USEP tes USEP belum bisa
ikut yudisium nanti. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Saya sudah jalan, itu mungkin tidak tidak masalah sebenarnya ya. Lanjut saja sama pembimbingnya, cuma tetap harus isi form ini. Sudah jalan. Maksudnya sudah pernah diskusi dengan pembimbing, boleh, tidak masalah, dituliskan saja. Kalau misalkan sudah jalan ada pembimbing 1, pembimbing 2, misalkan ya, dibuat saja komanya. Dibuat koma, jadi pembimbingnya misalkan siapa dan siapa. Nanti kami konfirmasi ke pembimbingnya. Ada lagi pertanyaan? Nah, misalnya ya, misalnya seperti ini ya. Misalnya eh, masih topiknya sesuai dengan bidang keahlian dosen, kemudian kuota dosen itu masih memenuhi, itu akan kita langsung setujui. Tapi kalau misalkan topiknya tidak sesuai dengan bidang dosen, tidak sesuai dengan bidang keahlian dosen, kemudian kuota dosennya sudah penuh misalkan, nah itu akan kami tunda dulu, akan kami konfirmasi dulu ke kelompok BKU-nya. Itu ya. Baiklah, kalau ada lagi kita akhiri ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi isi dulu sesuai dengan minat kalian ya. Isi dulu, misalkan sudah konfirmasi dengan dosen, ya sudah silakan saja diisi dulu. Nanti kita cek lagi. Ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi, Benton, yang mau ditanyakan? Ya, jadi eh, kalau sudah disetujui pembimbing sama judulnya, nah itu Anda bisa diskusi pembimbing dan bisa mengajukan untuk seminar proposal. Ya, nah jadi seminar proposal itu sebaiknya dari sekarang supaya nanti bisa sidangnya di akhir semester depan. Jadi kalau bisa akhir Desember itu bisa sidang kalau bisa. Makanya harus disiapkan dari sekarang, ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan kita. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ke saya, ya, atau bisa juga melalui ketua kelas, misalkan ya, atau melalui Wensen juga bisa. Kan ini saya lihat yang join di sini hanya 60-an, hanya separuh dari jumlah mahasiswa. Nah, bagi yang belum bergabung, ada pertanyaan, bisa ke ketua kelasnya dulu. Ketua kelasnya nanti ke ibu atau ke Wensen juga bisa. Ya, karena mungkin kalau langsung ke saya agak kewalahan saya menjawab pertanyaan mahasiswa. Jadi bisa saja dikumpulkan dulu ke ketua kelas atau ketua angkatan atau juga bisa ke Wensen. Nanti dibantu Wensen ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Izin tanya, Ya, kalau yang di form itu bidang yang diminati lingkungan pilih yang mana ya, Bu? oh ada lingkungan ya. Oke, oke. Bentar saya Iya, tambahkan. oke, makasih Bu. Ya.
Sudah saya tambahkan. Coba dicek. Bisa dilihat tambahannya. Ya, tapi lingkungan itu jangan terlalu ini ya. Harus ada kaitannya juga sama sipil. Yang kan kita tuh ada ilmu lingkungan, ada teknik lingkungan. Nah, kalau teknik lingkungan itu ada kaitan sama sipil. Tapi kalau ilmu lingkungan itu agak jauh dengan sipil. Itu masuk ke bidang ilmu sains. Ya kayak MIPA ya. Silakan ada lagi pertanyaan? Kalau ada kita akhiri ya. Kita akhiri, nanti diisi dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui ketua kelas, bisa melalui ketua tingkat atau ke Wensen. Wensen mohon dibantu nanti ya. Saya takutnya kewalahan menjawab WA dari mahasiswa. Atau bisa juga ketemu saya nanti. Oke ya, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.